Saat ini Anda sedang mendengarkan Heaven Falls, sebuah podcast yang membahas tentang gaya hidup minimalis, produktivitas, personal skill, dan self-development. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Gisalifa Kurotul Ain. Dalam podcast Heaven Falls edisi kali ini, saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua agar tetap produktif di bulan Ramadan. Nah, jadi sebenarnya saya itu punya suatu kebiasaan, yaitu membuat journaling gitu. Mungkin teman-teman yang udah lumayan familiar, kalau pernah dengar namanya bullet journal, bujo, mungkin ada yang belum pernah dengar juga. Jadi sebenarnya bujo itu apa sih? Sebenarnya bujo itu kalau menurut saya adalah sebuah media untuk dapat mereminder saya setiap saat. Karena saya itu termasuk orang yang gampang ke distract. Jadi kalau saya ibaratnya nih, saya mau jalan ke Tugu Kota dari arah utara nih ya misalkan, saya tinggal lurus saja, tapi saya itu tuh harus belok ke kanan dulu, nanti lewat JCM, atau habis itu belok ke kiri, habis itu belok ke kanan lagi, ke kiri lagi, baru saya akhirnya sampai Tugu. Padahal saya bisa langsung gitu untuk sampai ke Tugu. Saya termasuk orang yang gitu, gampang ke distract. Makanya saya ibaratnya saya membentengi diri saya agar tidak gampang ke distract, ya menggunakan bullet journal ini. Jadi bagaimana sih untuk teman-teman yang pada akhirnya akan menggunakan bullet journal juga seperti sama kayak saya, karena merasa dirinya juga gampang nge-distract. Jadi yang pertama dilakukan adalah teman-teman membuat target dalam sebulan Ramadan itu. Teman-teman mau ngapain aja. Kayak misalnya teman-teman bikin target, aku selama 1 bulan Ramadan aku harus hafal 2 juz, aku harus baca buku tentang filosofi teras nih, aku harus baca novelnya De Lestari yang Aroma Karsa, aku harus baca 5 jurnal, aku harus bisa bikin puding, aku harus bisa bikin dalgona coffee, atau yang lain sebagainya. Itu terserah teman-teman semua, punya target, tiap orang punya target masing-masing. Lalu teman-teman setelah itu teman-teman bikin schedule. Jadi dalam sebulan itu teman-teman mau ngapain aja, ada kegiatan atau janjian sama siapa aja. Misal tanggal 25 atau tanggal 26 deh, teman-teman mau ikut kelas online tentang bikin film, atau teman-teman tanggal 30 nanti teman-teman mau ikut nih kajian online di live IG-nya Masjid Joko Karyan, atau teman-teman nanti kira-kira tanggal 1 bulan Mei teman-teman mau ikut ada kelas online juga nih dari kementerian apa gitu. Nah itu teman-teman udah bikin planning full untuk 1 bulan Ramadan itu tuh teman-teman ngapain aja. Jadi teman-teman udah jelas teman-teman bakalan ngapain aja selama sebulan. Lalu teman-teman setelah itu teman-teman bikin list untuk memantau ibadah teman-teman sendiri. Kalau saya ada list habit gitu tentang kayak misalkan tadarus, terus tahajud dulu, tadarus, duha, kajian, sholat sunnah. Mungkin teman-teman nanti ada tambahan kayak misalkan kriterianya masing-masing sih. Kalau saya hanya sebatas itu saja. Mungkin ada teman-teman ada yang tadarus 2 juz atau apa. Itu tergantung dari teman-teman. Jadi kita bikin list gitu. Nanti kalau teman-teman sudah selesai melakukan, teman-teman wajib menyontreng atau menceklis pertanda teman-teman sudah melakukan itu. Lalu selain itu, saya juga membuat ibaratnya seperti list juga, ada namanya itu. Saya membuat list habit gitu, habit yang saya lakukan setiap hari ngapain aja. Jadi itu diantaranya saya ada yang namanya melakukan exercise. Jadi ketika saya habis olahraga, saya wajib menyentang di situ. Terus saya juga ada list yang namanya no sleep after subuh. Saya minum banyak air, drink more water. Lalu saya minum buah dan makan sayuran. Jadi saya juga bikin list seperti itu. Lalu selain itu, teman-teman juga bisa menginisiasikan sendiri kayak hal-hal apa aja sih. Kayak misalkan teman-teman bikin kolom tentang reading atau
writing apa, saya juga seperti itu. Jadi itu kolom saya tulis writing everything, reading everything. Saya tulis tuh di dalam situ ada banyak tanggal dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, misalkan seperti itu. Nanti kalau saya dikosongin, jadi nanti untuk tiap hari day one Ramadan biasanya saya ngisi bujo itu malam hari, atau terserah teman-teman bisa kapan. Kalau saya biasanya malam hari, atau kalau ada waktu luang biasanya saya juga sambil nyicil-nyicil untuk ngisi bujo. Jadi malam hari biasanya seharian ini saya tuh udah baca apa aja sih. Oh ternyata tadi saya tuh baca jurnal tentang A, saya tadi baca artikel tentang B, saya nyicil baca buku tugas pun saya tulis gitu di situ. Kalau misalkan writing nih, saya hari ini udah nulis apa aja sih? Oh tadi saya udah nulis di blog saya tentang A, tentang B, tentang C gitu. Jadi itu saya untuk membentengi kita agar tetap produktif. Tapi alangkah lebih bagus tips dari saya mengisi bujo itu tuh setelah kita melakukan sesuatu aktivitas habit kita. Jadi kalau saya tuh ada habit namanya kebiasaan untuk membantu orang tua. Selain itu kebiasaan untuk mengurus organisasi yang saya ikutin. Lalu saya juga ada kayak habit untuk mencari vocab kata-kata dalam bahasa Inggris. Lalu saya juga ada untuk macam-macam sih saya nih tracknya. Bentar ya, saya sambil bukakan dulu karena memang banyak banget. Oh ya ini. Jadi saya juga ada cleaning my room, saya ada gadget management, skincare routine. Terus saya ada say thank you for me. Say thank you for me itu adalah hal yang menurut saya harus banget saya lakukan. Jadi kita membersihkan kamar itu juga termasuk produktivitas. Jadi biasanya saya tuh kalau misalkan ada waktu cukup luang, saya biasanya setelah saya misalkan membantu ibu saya contreng tuh, saya checklist. Lalu saya setelah cleaning my room saya checklist juga. Jadi misalkan saya udah help mami, saya udah cleaning my room, terus tinggal nunggu nih sholat maghrib misalkan, tinggal nunggu. Nah itu nanti saya lihat hal-hal yang belum saya lakukan apa. Oh ternyata saya belum mengurus organisasi yang saya ikutin. Saya buka grupnya, saya pantau apa yang perlu saya update, apa yang perlu saya kerjakan lagi. Oh ternyata masih ada waktu nih sekitar 15-an menit. Ya udah, kalau itu kadang saya manfaatkan buat tadarus atau hal-hal lainnya. Kayak misalkan writing atau reading gitu sih. Jadi mungkin bullet journal bisa jadi suatu media aplikasi agar teman-teman bisa selalu terbentengin dan tetap produktif untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya selama bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja teman-teman, sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.